Menyaksikan Lindong akan memasuki celah misterius Black Yin, kejutan sesaat tampak jelas di wajah Teng Sa. Namun, segera setelah itu, kemarahan meledak dari matanya saat suara keras keluar dari mulutnya. Lindong, berhenti! Celah misterius Black Yin adalah tempat paling berbahaya di pegunungan ini. Tempat ini juga disebut sebagai tempat kematian. Teng Sa yang berada di langkah manifestasi canggih bahkan tidak berani masuk. Jika Lindong tidak selamat di sana, harta karun itu juga akan hilang di dalam. Kemarahan memenuhi hati Teng Sa. Saat dia akan bergerak, kulitnya tiba-tiba memerah saat dia memuntahkan darah segar. Teng Sa terluka? Pasti disebabkan oleh pertarungan tadi. Kekuatan yang sangat besar, seni bela diri manifestasi yang menakutkan, untuk benar-benar melukai bahkan tahap manifestasi canggih Teng Sa. Teng Sa menyeka darah di sudut mulutnya. Sebenarnya sebelum dia bentrok langsung dengan jari surgawi milik Lindong, dia memang sudah terluka dan secara paksa menahannya. Namun, setelah begitu terkejut dengan tindakan Lindong kali ini, dia menjadi marah dan mengakibatkan luka-lukanya muncul. Hentikan dia! Setelah muntah seteguk darah, Teng Sa berteriak keras menyuruh para praktisi untuk bergerak. Ketika dia mendengar teriakan gila Teng Sa, berbagai praktisi elit wayang sadis dengan terburu-buru berlari maju. Namun, sekarang, Lindong dengan ceroboh bergegas masuk ke celah hitam misterius itu sebelum dia menghilang ke dalam hanya dalam beberapa saat. Teng Sa, selama aku tidak mati kali ini, aku akan memastikan bahwa kultus wayang sadismu membayar ini dengan darah. Teriakan Lindong tiba-tiba bergema keluar dari dalam kegelapan. Sial! Kalian semua memang tidak berguna. Ketika dia melihat Lindong menghilang ke celah hitam, Teng Sa langsung marah. Lalu, matanya berubah merah darah. Ketika mereka melihat Teng Sa, yang sangat marah, semua praktisi elit sekte wayang sadis berdiri dengan rasa takut, mereka tidak berani berbicara sama sekali. Dalam beberapa saat, kondisi Teng Sa akhirnya bisa tenang. Wajahnya gelap ketika dia melayang di tepi celah hitam itu, sementara matanya bersinar ketika dia menatap turbulensi angin dingin itu. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya tidak punya nyali untuk menerobos. Dia sadar dengan bahaya celah hitam misterius itu. Pemimpin sekte, sekarang Lindong mungkin telah mati di dalam, tetua senior akhirnya berani berbicara dengan hati-hati. Jika dia masih hidup aku ingin melihatnya, jika dia sudah mati aku ingin melihat tubuhnya. Wajah Teng Sa begitu suram dan dingin sehingga dia sepertinya ingin menelan seseorang. Itu sangat menakutkan. Ketika mendengar kata-kata Teng Sa, para tetua senior kiri dan kanan tanpa sadar tertawa dalam hati mereka. Setelah melompat ke celah misterius Black Yin, mustahil bagi seseorang untuk keluar dengan selamat. Kumpulkan semua orang dan sisir semua tempat di tepi celah hitam ini. Teng Sa berteriak dan menyuruh para praktisi. Baik. Ketika mereka mendengar kata-katanya, para tetua senior yang kiri dan kanan buru-buru menjawab. Saat ini, hanya itu yang bisa mereka lakukan. Meskipun Lindong punya nyali untuk melompat ke celah kematian misterius Black Yin ini, mereka tidak memiliki nyali yang sama. Aku tidak percaya, bocah itu pergi dengan mudah. Teng Sa mulai berbisa ke celah gelap misterius Yin gelap gulita tanpa jejak cahaya, saat ia mengertakkan gigi dan berkata. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya sebelum berbalik dengan enggan. Di saat Teng Sa pergi, para praktisi langsung membentuk kelompok dan menyisir tepi celah misterius Black Yin. Jelas, mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Teng Sa dan mereka ingin melihat apakah mereka cukup beruntung untuk menemukan harta karun itu. Setelah semua kejadian malam ini, nama Lindong pasti akan benar-benar mengejutkan seluruh provinsi Great Desolate. Berdasarkan kekuatannya sendiri, ia mampu bertarung melawan seluruh kultus wayang sadis dan bahkan berhasil bertarung melawan Teng Sa, yang berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut, dan bahkan melukainya. Hasil seperti itu cukup untuk menempatkan Lindong di antara para elit di Provinsi Great Desolate. Pertarungan malam ini benar-benar membuat seluruh Provinsi Great Desolate mengingat namanya, dan mengingat sosok muda yang jenius itu. Saat ini, Lindong juga dalam kesulitan. Setelah masuk ke dalam celah misterius, dia akhirnya mengerti mengapa daerah ini berdiri sebagai tempat peristirahatan terakhir bagi berbagai praktisi elit. Aliran bumi terminus Cold Key menyapu keluar dari segala arah, dan setiap aliran bumi terminus Cold Key sama kuatnya dengan serangan praktisi manifestasi.
Saat mereka bertabrakan dengan hebat, turbulensi yang dihasilkan bahkan lebih mengerikan. Yuan Power pelindung yang bergelombang di tubuh Lindong hanya mampu melindunginya terhadap 3 aliran Earth Terminus Cold Ki sebelum mereka benar-benar hilang. Kemudian, Earth Terminus Cold Ki menghantam tubuhnya, seperti Soul Treasure bermutu tinggi, karena secara langsung meninggalkan jejak darah di tubuh Lindong. Hanya dalam beberapa menit, tubuhnya ditutupi dengan darah segar. Little Flame mengepakkan sayapnya yang berdarah saat mati-matian mencoba melindungi Lindong. Meskipun tubuhnya dipenuhi dengan sisik seperti darah, banyak percikan api terus-menerus muncul, sementara geramannya yang menakutkan menyebar dalam kegelapan. Itu benar-benar gelap di dalam celah misterius Black Yin. Lindong benar-benar tidak dapat membedakan ke arah mana dia menuju dan dia hanya bisa terombang-ambing ke sana kemari. Begitu mereka dipukul oleh tekanan di celah hitam itu, Lindong langsung memuntahkan seteguk darah, dan sepertinya organ internalnya telah terluka. Namun, apa yang menyebabkan wajah Lindong berubah secara drastis adalah kenyataan bahwa ia dan Little Flame telah terkoyak dengan paksa karena turbulensi itu. Mereka dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan sebelum mereka akhirnya kehilangan pandangan penglihatannya. Xiao Yan, ketika dia melihat Xiao Yan terkoyak oleh turbulensi itu, mata Lindong hampir robek. Namun, sebelum dia bisa pergi, gelombang turbulensi lainnya menghantamnya. Kemudian, armor bumi misterius di tubuhnya akhirnya tidak dapat menahan lebih jauh karena meledak dengan ledakan. Luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh tubuhnya saat Lindong muntah seteguk darah. Terhadap turbulensi bumi ki dingin yang tak terhentikan itu, indranya akhirnya mulai tergelincir. Namun, sama seperti kesadaran Lindong mulai menghilang, suara berdengung aneh tiba-tiba bergema. Kemudian, cahaya putih susu hangat perlahan-lahan muncul dari dalam telapak tangannya, sebelum berubah menjadi kepompong yang bercahaya dan melilit tubuhnya. Meskipun kepompong itu tampak lemah, tetapi itu bisa menahan tekanan yang ditimbulkan oleh angin dingin di celah hitam itu. Di bawah perlindungan kepompong yang bercahaya, tubuh Lindong perlahan turun sebelum dia akhirnya menghilang tenggelam semakin dalam di celah hitam itu. Ketika Lindong sekali lagi membuka matanya, dunia di depan matanya tidak hitam pekat seperti sebelumnya, sementara lingkaran cahaya putih lembut mengelilingi tubuhnya. Lingkaran bercahaya yang tampaknya rapuh itu memunculkan perasaan yang tidak bisa dihancurkan. Lindong, akhirnya kau sadar. Xiao Diao berkata dengan cemas. Lindong mengangguk ketika tubuhnya bergoyang lesu. Kali ini, sepertinya dia menderita luka yang cukup parah, baik yang internal maupun eksternal. Tubuhnya ditutupi dengan luka-luka yang cukup parah. Apakah kita masih berada di tengah celah hitam ini? Ketika dia mendengar pertanyaan Lindong, Xiao Diao tanpa daya melambaikan tangannya sebelum berkata. Apakah kamu berpikir bahwa kamu akan cukup beruntung untuk lolos dari kebuntuan ini dengan mudah? Lindong tertawa getir. Saat ini, ia berada dalam situasi yang cukup berbahaya. Apakah kita sudah selamat? Mata Lindong berbinar. Kemudian, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berdiri di tanah yang kokoh dan dia tidak lagi jatuh bebas. Sementara itu, di sekitarnya, turbulensi bumi Terminus Cold Ki yang menakutkan telah menghilang. Segera, dia berseru kaget. Ini kebetulan merupakan zona tenang di dalam celah ini dan memungkinkan seseorang untuk menghindari turbulensi. Namun, begitu kita meninggalkan area ini, kita mungkin akan mati. Itu semua berkat kekuatan jimat batu misterius. Kalau tidak, kamu pasti sudah tercabik-cabik oleh ganasnya kekuatan dari celah ini. Lindong mencengkeram telapak tangannya. Jimat batu misterius ini memang misterius dan memang cukup kuat. Sayangnya, berdasarkan kekuatannya saat ini, ia tidak dapat sepenuhnya memanfaatkannya. Benar, Xiao Yan. Di mana Xiao Yan? Tiba-tiba Lindong mengingat sesuatu, ekspresi wajahnya langsung berubah. Dia ingat bahwa di tengah celah misterius Black Yin, dia terpisah dengan Little Flame selama turbulensi. Jangan khawatir. Harimaumu itu adalah binatang iblis dan telah mewarisi kekuatan garis darah primordial Bloodbath Dragon. Dalam situasi ini, peluangnya untuk bertahan hidup mungkin lebih tinggi daripada kamu. Xiao Diao berkata untuk menghiburnya. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yan, aku pasti akan membuat sekte wayang sadis membayarnya untuk ini. Mata Lindong suram, sementara niat membunuh kuat perlahan-lahan meluas dari dalam kata-katanya. Kamu harus menunggu sampai kamu bisa keluar dari dalam sini terlebih dahulu.
baru kau bisa menemukan harimaumu. Kata Marten kecil tak berdaya. Sebaiknya pulihkan dulu kondisimu sekarang. Setelah lukamu sembuh, kita akan mengekstrak simbol leluhur melahap di sini. Meskipun tempat ini adalah jalan buntu, ini akan menjadi tempat yang berguna bagimu untuk menumbuhkan simbol ancestral leluhur. Paling tidak, di sini adalah tempat paling aman dari intaian sekte boneka. Baiklah. Ketika dia mendengar kata-kata Xiao Diao, Lindong mengangguk. Segera, dia duduk di tanah, beberapa saat kemudian, dia menutup matanya sebelum dia sekali lagi membukanya, sementara wajahnya sedikit merasakan ketidaknyamanan. Kekuatan Yuan di domain ini terlalu dingin dan aku tidak bisa menyerapnya langsung, Lindong dengan erat mengerutkan alisnya dan berkata. Jika dia tidak bisa menyerap kekuatan Yuan di domain ini, maka dia tidak akan bisa berlatih. Ini adalah berita yang sangat buruk baginya, terutama karena dia berada di celah misterius Black Yin, yang penuh dengan bahaya. Sepertinya aku melupakan sesuatu, Xiao Diao melambaikan tangannya, sebelum terdiam sesaat. Kemudian, tiba-tiba dia mengambil tas Qian Kun di dalam lengan Lindong. Kemudian, ia langsung mengeluarkan 20.000 pil Yuan murni yang ada di dalam. Jumlah besar Yuan Pils murni melayang di udara, sementara cahaya lembut perlahan menyebar dan segera mengusir kegelapan di daerah sekitarnya. Kemudian, gunung granit segera terungkap. Pada saat yang sama, ada beberapa mayat burung dan binatang buas yang tersebar di gunung yang luas ini. Sepertinya mereka adalah binatang buas yang tersedot ke dalam celah hitam itu. Aku akan membuat formasi yang dapat meredam Earth Terminus Cold Ki yang ganas dalam domain ini. Meskipun tidak dapat sepenuhnya membersihkannya, Earth Terminus Cold Ki yang tersisa tidak akan terlalu ganas. Berdasarkan kondisi tubuhmu, kamu harus bisa mengatasinya. Meski begitu, kamu mungkin masih harus sedikit menderita. Mungkin baik bagimu untuk menderita sedikit. Meskipun Earth Terminus Cold Ki sangat ganas, ia juga memiliki sifat temper. Jika kamu terus-menerus menyerapnya, itu berguna membantu memperkuat tubuhmu juga. Sama seperti Xiao Diao berbicara, tangannya menari ketika 20.000 pils Yuan murni itu dengan cepat menyebar. Kemudian, mereka membentuk formasi bercahaya raksasa di depan Lindong. Formasi Yuan tempering misterius. Ketika formasi bercahaya itu terwujud, Lindong langsung menyadari bahwa ki dingin di domain sekitarnya secara bertahap melemah. Sepertinya formasi ini memang cukup efektif. Beruntung kamu membawa beberapa pil Yuan murni. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menemukan kekuatan Yuan dalam domain ini. Jejak cahaya Yuan Power terus-menerus turun dari tengah formasi raksasa itu. Setelah formasi raksasa terwujud, Lindong memilih untuk tidak ragu lagi, sebelum dia sekali lagi duduk. Kemudian, dia mengaktifkan keterampilan rahasianya dan mulai dengan cepat menyerap kekuatan Yuan yang telah ditempa oleh formasi raksasa. Kekuatan Yuan di celah misterius Black Yin yang misterius ini dipenuhi dengan ki dingin yang kuat. Jika praktisi biasa menyerapnya ke dalam tubuh mereka, tubuh bagian dalam mereka tidak diragukan lagi akan menjadi rusak oleh ki dingin itu. Untungnya, tubuh fisik Lindong cukup kuat. Oleh karena itu, meskipun rasa sakit yang tajam terus-menerus muncul selama proses penyerapan, itu masih bisa diatasi oleh Lindong. Sementara ia menahan rasa sakit itu, dan Tian yang terkuras Lindong sekali lagi dipenuhi dengan Yuan Power. Yuan dannya, yang meredup setelah pertarungannya yang intens, sekali lagi bersinar seperti sebelumnya. Selain itu, kecerahan cahayanya jelas lebih cemerlang daripada sebelum pertarungan. Sepertinya meskipun pertempuran ini cukup menyakitkan, Lindong mendapat manfaatnya juga. Lapisan belenggu berdarah turun dari tubuh Lindong. Semua luka mengerikan yang disebabkan oleh ki dingin perlahan mulai pulih. Pada saat yang sama, manfaat memiliki tubuh fisik yang kuat mulai terlihat dengan sendirinya. Setidaknya, dalam hal kecepatan pemulihan, bahkan praktisi tahap manifestasi tidak dapat dibandingkan dengan Lindong. Dia diam-diam berkultivasi selama hampir 5 jam, sebelum Lindong sekali lagi membuka matanya. Cahaya terang berkilauan di matanya, sementara Yuan Power yang kuat melambung di sekujur tubuhnya. Samar-samar, sepertinya dia benar-benar telah mencapai puncak tahap awal penciptaan Ki. Saat dia merasakan kekuatan Yuan yang kuat membangun di dalam tubuhnya, Lindong tersenyum lembut. Dengan kekuatannya kembali, dia akhirnya merasa aman lagi. Terutama karena dia berada di zona bahaya, dia tidak tahu situasi berbahaya apa yang mungkin tiba-tiba terjadi. Lindong, karena kamu telah pulih,
lalu ekstrak, simbol leluhur yang memangsa. Simbol leluhur yang memangsa, ini telah hilang selama beberapa tahun, aku tidak pernah menyangka bahwa simbol itu akan muncul di dinastian yang kecil ini. Ketika dia melihat Lindong pulih, Martin kecil melintas saat buru-buru berbicara. Ketika dia mendengar kata-katanya, Lindong tersenyum, sebelum dia segera membalik telapak tangannya. Kemudian, simbol hitam itu sekali lagi muncul di tengah-tengah telapak tangannya, sebelum garis-garis cahaya bercahaya menembak keluar dari dalam simbol hitam dan saling bersilangan. Akhirnya, bola hitam bercahaya muncul di depan Lindong. Bola hitam bercahaya diam-diam melayang, sementara beberapa benang hitam terjalin dalam-dalam. Sama seperti Lindong diam-diam menatapnya, dia juga bisa melihat lubang hitam seperti simbol kuno diam-diam melayang di wilayah terdalam bola bercahaya hitam itu, seperti naga yang tidur. Lindong menatap dengan kuat pada bola bercahaya hitam itu, sebelum dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya. Namun, tepat sebelum telapak tangannya menyentuh bola bercahaya hitam, tetua bermata hitam itu muncul di bola bercahaya itu. Kemudian, suara tanpa emosi yang kasar bergema. Tanpa mendapatkan izinku, kamu tidak memiliki hubungan dengan simbol ini. Ketika dia melihat situasi ini, Lindong dengan lembut tersenyum sebelum dia dengan rendah hati membungkuk pada tetua itu. Kemudian, dia melambaikan telapak tangannya, sebelum sinar cahaya langsung ditembakkan dari dalam simbol hitam itu dan bersinar pada tetua itu. Di bawah cahaya sinar cahaya itu, tetua bermata hitam itu benar-benar mulai redup. Cahaya cerdas sebenarnya mengalir ke matanya yang semula kosong. Simbol leluhur diwujudkan oleh surga, maka seseorang memiliki tugas untuk melindungi dunia. Kamu sebagai pewaris simbol leluhur, harus mengingat tugasmu. Ketika sebuah bencana tiba, kamu harus melindungi dunia. Mata tetua bermata hitam itu menatap tepat ke tubuh Lindong, sebelum suaranya yang kasar perlahan terdengar. Bencana? Lindong sedikit terkejut. Segera, ketidakpercayaan muncul di hatinya. Saat ini, bahkan kultus boneka yang mengerikan bisa memaksanya ke dalam kesulitan yang mengerikan dan dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, perintah untuk melindungi dunia tampaknya agak tidak masuk akal baginya. Namun, ketika dia bergumam pada dirinya sendiri tentang bencana, bentuk kehidupan yang sangat gelap dan aneh yang dia lihat di domain spiritual tablet kuno sekali lagi muncul di benaknya. Entah bagaimana, dia merasa kedua hal ini saling terkait. Sama seperti pemikiran ini melintasi pikiran Lindong, tetua mata hitam itu melepaskan beberapa cahaya hitam. Kemudian, bola bercahaya hitam itu secara bertahap mulai mencairkan lapisan demi lapisan. Sama seperti bola bercahaya hitam itu mulai meleleh, lubang hitam seperti ancestral simbol yang tersembunyi jauh di dalam akhirnya terbuka tepat di depan mata Lindong. Saat dia menatap lubang hitam seperti simbol ancestral, tubuh Lindong bergetar tanpa sadar. Simbol ancestral leluhur yang legendaris itu akhirnya muncul terbuka di depannya. Simbol kuno itu diam-diam melayang di depan Lindong. Simbol itu tidak besar dan hanya seukuran tengkorak manusia. Selain itu, simbol itu tidak memiliki lintasan perbaikan dan sebagai gantinya hanya bergoyang sesekali. Ketika berfluktuasi, terlepas dari bagaimana simbol berfluktuasi, tubuhnya perlahan-lahan berputar seperti black hole. Sementara jejak kekuatan pengisap yang mendominasi yang bisa menyerap langit mengalir keluar terus-menerus, dan menyebabkan seluruh domain bergetar. Itu adalah lubang hitam yang diciptakan oleh simbol surgawi. Lindong menatap dengan serius pada simbol ancestral leluhur itu. Saat ini, tidak ada gerakan yang datang dari simbol leluhur itu. Sepertinya masih tertidur. Namun, di tengah-tengah keheningan ini, Lindong masih bisa merasakan bahwa simbol jiwa takdir di dalam istananya Niwan masih bergetar terus-menerus, sementara sensasi yang menakutkan muncul dari dalam. Simbol jiwa takdir Lindong awalnya berasal dari simbol ancestral leluhur. Sekarang setelah mereka menemukan tubuh asli, wajar bagi mereka untuk mengalami emosi seperti itu. Apakah itu simbol ancestral leluhur yang legendaris? Sungguh sangat ajaib. Xiao Diao terus-menerus memperhatikan simbol pelahap itu dengan rasa penasaran yang cukup besar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lindong menggosok tangannya dan bertanya pelan. Perbaiki dan dapatkan persetujuannya. Little Marten menatap Lindong, di depan matanya tiba-tiba berubah serius ketika mengatakan, jika kamu benar-benar dapat memperbaiki simbol ancestral leluhur, maka potensi masa depan kamu akan cemerlang. Namun, menyempurnakan simbol leluhur yang memangsa dipenuhi dengan bahaya.
Jika kamu tidak hati-hati, itu akan menelan energi mentalmu dan kamu tidak akan pernah bisa kembali. Dengan kata ini, ada 8 simbol leluhur dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan magis. Di masa lalu, aku pernah bertemu dengan seorang praktisi yang sangat kuat yang ingin memperbaiki simbol ancestral api. Namun, akhirnya, dia terbakar oleh 1000 api surgawi yang dipanggil oleh simbol ancestral api. Mata Lindong sedikit membeku. Seorang praktisi yang disebut kuat oleh Xiao Diao saja bisa gagal. Apalagi Lindong? Sebenarnya, seseorang tidak hanya membutuhkan kekuatan untuk mendapatkan persetujuan dari simbol ancestral. Di antara 8 simbol leluhur yang memangsa adalah yang paling misterius dan ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Karena itu, akan semakin sulit untuk mendapatkan persetujuannya dan kamu harus siap secara mental. Saat Xiao Diao menatapnya dengan serius, Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Matanya terfokus pada lubang hitam simbol leluhur melahap. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam sebelum dia berkata dengan lembut. Meskipun sulit, sekarang bukan saatnya untuk menyerah. Untuk mendapatkan simbol leluhur yang memuaskan ini, aku sudah berusaha keras. Dan sekarang aku akhirnya mendapatkannya, bahkan jika rintangannya sangat berbahaya aku akan melakukannya. Little Marten diam-diam menganggukkan kepalanya, sebelum tangannya menunjuk pada simbol ancestral leluhur itu dan berkata, jika kamu benar-benar tidak takut akan hal itu, maka masukkan energi mentalmu ke dalamnya. Jika kamu dapat memperoleh persetujuannya, maka kamu akan dapat pergi dengan aman. Tetapi jika kamu gagal mendapatkan persetujuannya, maka kamu akan dilahap oleh simbol leluhur yang memangsa itu dan menjadi jejak energinya yang terkandung di dalamnya, sementara pikiran kamu akan tersebar di seluruh dunia. Mata Lindong memusatkan perhatian pada simbol leluhur melahap itu. Simbol leluhur perlahan-lahan menggeliat ketika bermutasi menjadi berbagai struktur lubang hitam. Kegelapannya melebihi kegelapan di celah misterius Black Yin. Meskipun aku tidak memiliki ambisi besar untuk melindungi dunia, aku ingin melindungi kerabat terdekatku. Karena itu, aku butuh kekuatan. Walaupun sangat berbahaya aku akan melakukannya untuk bisa mendapatkannya. Suara tenang Lindong perlahan bergema dari dalam mulutnya. Pandangan tegas terpampang di wajah mudanya. Anak muda, dalam kegelapan, gunakan hatimu untuk menemukan jalanmu. Tetap setia pada diri sendiri dan jangan terganggu. Ingatlah bahwa semua berbagai ilusi semuanya palsu. Suara kasar tetua bermata hitam itu terdengar di telinga Lindong. Segera, sosoknya perlahan menghilang, sebelum benar-benar menghilang dari dunia luar. Persis seperti tetua bermata hitam menghilang, Lindong perlahan menutup matanya. Energi mental dengan cepat menyembur keluar dari dalam istananya Niwan, sebelum mereka berubah menjadi berkas cahaya tipis yang terbang ke dalam simbol lubang hitam. Lubang hitam itu tidak besar, namun sangat menakutkan. Bahkan ketika cahaya masuk ke dalam, seketika cahaya itu langsung menghilang, seperti ditelan langsung. Sama seperti lubang hitam itu terwujud, energi mental Lindong langsung diserap ke dalam. Tubuh Lindong benar-benar membeku, sementara wajahnya tenang. Lalu, dia menutup matanya, persis seperti patung. Lindong, kamu harus kembali dengan selamat. Aku tidak ingin tinggal di celah hitam ini selama sisa hidupku. Ketika dia melihat Lindong berlari ke dalam simbol leluhur melahap itu, Marten kecil menggosok tangannya saat dia bergumam.